Hai, kembali lagi dengan saya Salimah Wadatul Khairia. Di sini saya akan menyampaikan atau memberikan informasi sedikit gitu ya tentang bagaimana sih cara untuk mendapatkan sebuah keluarga yang bahagia gitu di dalam sebuah rumah gitu. Nah, kenapa sih saya mengambil informasi tentang keluarga gitu? Nah, karena masih sangat banyak sekali gitu ya siswa SMP, SMA ataupun bahkan SD pun gitu ya sekarang banyak siswa yang mereka nggak nyaman di dalam sebuah rumah gitu ataupun di dalam sebuah keluarganya gitu, karena masih banyak orang tua gitu yang nggak peduli ataupun acuh tak acuh terhadap anak-anaknya gitu, dan mengakibatkan anak-anak mereka itu mengalami sebuah gangguan gitu ya di dalam diri mereka gitu ya, dimana sering terlihat gitu ya sering terlihat siswa gitu yang kayak murung ataupun nggak semangat gitu ya, karena mungkin di dalam rumah mereka gitu, di dalam keluarga mereka itu mereka nggak nyaman gitu terhadap orang tuanya ataupun dengan saudara-saudaranya gitu. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit gitu ya informasi tentang bagaimana sih cara untuk mendapatkan keluarga bahagia. Oke, tips yang pertama yaitu adalah komunikasi. Nah, kenapa sih komunikasi? Karena komunikasi ini adalah faktor penting gitu ya dalam sebuah hubungan gitu ya, apalagi dalam hubungan keluarga gitu ya antara orang tua dan juga anak. Nah, orang tua cukup luangkan waktunya sebentar saja untuk ngobrol dengan si anak gitu ya. Orang tua bisa menanyakan apa yang terjadi selama satu hari ini, atau apa sih yang kamu rasakan gitu ya selama satu hari ini. Kemudian bisa menanyakan hal-hal yang lainnya juga gitu. Nah, orang tua bisa menanyakan hal-hal tersebut ketika misalnya lagi bersantai ataupun misalnya ketika makan malam gitu ya, bisa langsung menanyakan ke si anak gitu ya, karena komunikasi itu penting gitu ya sekali lagi. Nah, komunikasi juga tidak akan menimbulkan permasalahan gitu ya jika komunikasinya baik gitu antara orang tua dan juga anak gitu. Nah, jika komunikasinya buruk antara orang tua dan anak, pasti akan menimbulkan misunderstanding gitu ataupun ketidakpahaman anak terhadap orang tua gitu ya. Mungkin kayak pikiran anak itu sering bagaimana nih orang tua sibuk gitu ya, nggak merhatiin anak-anaknya gitu. Nah, itu akan menimbulkan gangguan mental gitu bagi si anak gitu ya, karena mereka merasa tidak diperhatikan, atau orang tua saya cuek gitu, nggak selalu menanyai apa sih yang saya rasakan, apa yang saya lakukan selama satu hari itu gitu. Nah, itulah sebabnya komunikasi itu penting gitu ya antara orang tua dan juga anak. Tips yang kedua yaitu rutinitas bersama gitu ya. Nah, rutinitas bersama ini adalah aktivitas yang menyenangkan gitu. Nah, fungsinya untuk memperkuat ikatan antara orang tua dan juga anak. Misalnya rutinitas bersama, misalnya bisa melakukan olahraga bareng ke taman gitu, ataupun ke gym, ataupun misalnya bersepeda bersama, ataupun misalnya shopping bersama keluarga gitu. Kemudian makan malam misalnya 1 bulan 1 kali gitu, dan misalnya juga menonton TV bersama gitu. Nah, pokoknya
orang tua harus memiliki atau misalnya jadwal untuk anak-anak mereka gitu, untuk bisa bersama keluarganya gitu. Nah, kemudian tips yang ketiga yaitu seimbangkan antara pekerjaan dan juga keluarga. Nah, tentu saja harus seimbang ya. Kenapa? Karena kalau misalnya orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya, tentu itu tidak baik ya. Karena bisa saja menelantarkan atau tidak memperhatikan anaknya gitu, karena sering sibuk bekerja gitu ya. Karena yang anak inginkan gitu ya, bukan misalnya bukan kemewahan ataupun misalnya sering dikasih apa gitu ya. Karena yang saya rasain juga gitu ya, seorang anak itu ingin sebuah perhatian dari orang tuanya gitu ya. Mungkin dengan menanyakan sudah makan, ataupun misalnya kamu kapan pulang, itu juga kayak senang banget gitu ya ditanya kayak gitu, karena itu adalah salah satu bentuk perhatian orang tua kepada anaknya gitu. Nah, waktu dengan keluarga juga tadi sudah saya sebutkan ya, karena sangat penting gitu ya, karena bisa quality time gitu ya, karena anak-anak juga akan nyaman gitu ke orang tuanya, dan akan nyaman juga berada di dalam sebuah keluarga gitu, karena orang tua mampu menyeimbangkan antara pekerjaan dan juga keluarganya gitu. Oke, tips yang keempat yaitu ambil keputusan bersama gitu ya, tentu saja karena kan di dalam keluarga itu ada orang tua dan juga ada anak. Nah, orang tua alangkah baiknya libatkan anak dalam sebuah diskusi apapun itu gitu ya, termasuk masa depan si anak misalnya. Karena banyak terjadi gitu ya, atau sering dialami oleh para siswa gitu ya. Orang tua suka mengambil keputusan sendiri tanpa menanyakan kepada anaknya gitu. Misalnya masuk sekolah nih, banyak kasus gitu ya, misalnya kamu masuk aja ke sekolah ini gitu ya, karena bla 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 gitu ya. Banyak orang tua yang sering gitu. Nah, tanpa menanyakan apakah si anak itu mau ke sekolah tersebut ataupun si anak itu nggak mau gitu ya. Nah, alangkah baiknya orang tua mengobrol dan berdiskusi kepada si anak, apa yang si anak mau, kemudian apa yang orang tua mau. Nah, kita ambil jalan tengah saja antara kemauan orang tua dan juga kemauan anaknya gitu. Oke, tips yang kelima, yang terakhir, yaitu jaga hubungan baik antara suami dan istri gitu ya. Kenapa harus berhubungan baik antara suami dan istri gitu ya? Karena sudah banyak kasus gitu ya di Indonesia gitu. Misalnya banyak yang cerai, kemudian ada KDRT, kemudian ada anak yang broken home, dan juga ada anak yang merasa keluarganya utuh tapi tidak harmonis, si anak tidak nyaman di dalam keluarganya gitu. Nah, itu adalah salah satu akibat dari hubungan yang tidak baik antara suami dan istri gitu. Mereka tidak mampu menyelesaikan permasalahan apa yang sedang mereka hadapi gitu, dan mereka tentu saja meluapkannya dengan amarah gitu, dan tidak dengan hati yang tenang gitu. Alangkah baiknya ketika ada permasalahan gitu, si orang tua, suami dan istri ini bicara baik-baik gitu ya, dengan hati yang tenang. Kemudian jangan pernah adu mulut ataupun berlaku kasar di depan seorang anak gitu ya, karena anak itu harus dilindungi, bukan dirusak gitu ya. Oke, mungkin informasi yang dapat saya sampaikan dicukupkan sekian ya. Misalnya jika ada tambahkan, silahkan aja, bisa ditambahin gitu ya. Dan jika ada salah kata gitu ya, saya minta maaf, karena saya juga di sini masih belajar gitu. Dan semoga informasi yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan juga bisa menyembuhkan sedikit permasalahan yang teman-teman miliki gitu. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.